Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma ba'd. Teman-teman semua, kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada sore hari ini. Yang tak lupa juga kita selalu bersyukur, senantiasa meluruskan niat juga, bahwasanya kita belajar untuk mencari ridha Allah SWT, dan kita berharap agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita agar kita dapat memahami apa yang kita pelajari, Amin. sekaligus bahkan untuk mengamalkannya. Salawat, teriring salam, tak lupa juga terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, teladan kita dalam berkehidupan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman semua, kita masuk sekarang pada materi alamatul fi'li, yaitu tanda-tanda fi'il. Pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara dan kita telah berikhtiar untuk memahami apa? Tanda-tanda isim. Ya, di antaranya apa? Tanda-tanda isim. Fal ismu yu'rafu bi tanwin. Nah, ya, diketahui dengan apa? Bil khafdi. Pertama, diketahui dengan adanya kasroh. Ketika suatu kata itu keadaan akhirnya kasroh, ya, harokat, nah, berupa harokat kasroh, maka kata tersebut langsung terhukumi sebagai isim. Begitu juga kata tersebut jika diakhiri dengan dua fathah, dua kasroh, atau dua domah yang disebut sebagai apa? Tanwin, maka kata tersebut terhukumi sebagai isim juga. Dan kita juga sudah kenal, ya, bahwasanya ada huruf-huruf yang memiliki makna dan juga huruf-huruf yang tidak memiliki makna. Di antara huruf yang memiliki makna dijelaskan dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Ya, di antaranya adalah huruf jar. Walaupun beberapa juga ditambahkan oleh pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin. Seperti apa? Munzu dan yang semisalnya. Ya, betul demikian. Coba dilihat lagi. Nah, ini ya. Nah, ada hatta, ada munzu, nah, dan juga ada hasya. Hasya itu dia bisa berfungsi sebagai huruf jar, bisa juga berfungsi sebagai fi'il nantinya. Dia termasuk perangkat istisna, yaitu perangkat untuk mengecualikan sesuatu dari sesuatu yang lain. Nah, ya. Dan diikut sertakan pula ketiga huruf sumpah karena sama-sama memiliki fungsi seperti huruf jar, mengkasrohkan akhir suatu isim, begitu. Dan juga kita membahas kemarin akan adanya pendapat-pendapat terkait apa? Alif lam. Ya, entah itu disebutnya alif lam atau disebut dengan al namanya, begitu. Nah, intinya kesemua ini adalah tanda isim. Ada dua tanda isim yang tidak bisa berkumpul dalam satu kata. Ya, ada dua tanda isim yang dia tidak bisa berkumpul dalam satu kata, dalam satu isim tentunya, yaitu tanwin dan al. Naam ya. Kalau tanwin dengan khafat bisa nggak berkumpul? Bisa, baitin. Naam. Kalau masuknya huruf khafat dan tanwin bisa nggak? Bisa. Masuknya huruf khafat dengan al bisa nggak? Bisa. Hanya tanwin dan al saja tidak berkumpul dalam satu isim. Ini dia. Perlu diketahui. Baik, kita langsung masuk ke tanda-tanda fi'il. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, telah berkata al-Imam Ibnu Ajurum selaku penulis dari matan Al-Ajurumiyah. Semoga Allah merahmati beliau.
Wal fi'lu yu'rafu biqad, dan fi'il yu'raf. Yu'raf artinya apa? Diketahui. Biqad, dengan apa? Dengan qad. Ya, dengan qad. Maka suatu kata jika sebelumnya ada qad, maka kata tersebut adalah fi'il. Ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, setelah mempelajari bahasa Arab tentunya, maka proses bacaan kita kepada Al-Qur'an harus ditingkatkan kualitasnya. Bukan hanya sekedar membaca, tapi juga harus menganalisis. Ambil contoh ketika kita membaca surah Al-Mu'minun. Ayat pertama berbunyi, Qad aflahal mu'minun. Nah, setelah kita mempelajari materi hari ini, coba kita telaah kembali ayat pertama di surah Al-Mu'minun tersebut, dan kita analisis. Wah, ada qad nih. Ya, Qad aflaha. Aflaha itu merupakan kata dalam bahasa Arab juga. Karena sebelumnya ada qad dan kita udah belajar tanda fi'il, maka kita bisa tentukan dan hukumi aflahah sebagai isim fi'il atau huruf, teman-teman. Fi'il. Ya. Aflaha di sana bisa kita hukumi sebagai fi'il. Nah, ini ciri yang kedua dari ciri yang pertama dari fi'il, yakni qad. Nah, berikutnya adalah sin. Sin ini nama ya. Nah, bentuknya huruf sin seperti ini, ya. Sin. Nah, ini juga tanda fi'il. Ya, ini juga tanda fi'il. Contoh, ya. Contoh, saya zhabu. Saya habu. Saya zhabu artinya dia akan pergi. Nah, lihat baik-baik di sini ada sin. Nah, karena kata kerja itu hanya yadhabu saja. Nah, sin ini huruf sa di sini ya. Nah, dia adalah penanda fiil, disebut sebagai harfu tanfis namanya. Namanya apa? Harfu tanfis. Ya, harfu tanfisin. Nah, apa itu harfu tanfis? Harfu tanfis itu ya suatu huruf yang memiliki makna al mustaq, ya, al mustaqbalu. Nah, al mustaqbalu, al qoribu, ya. Apa itu al mustaqbalu al qoribu? Al mustaqbalul qarib, sesuatu yang akan datang, ya, sesuatu yang akan datang, ya. Waktunya dekat dari diucapkannya kata kerja tersebut. Nah, itu maksud dari apa? Al-mustaqbal al-qarib. Maka sudah pasti jika kita ingin menyimpulkan bahwasanya sin ini tanda fiil yang masuk ke fiil apa? Ke fiil mudhari'. Ya, ke fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu adalah kata kerja sekarang atau yang akan datang. Maka ketika fiil mudhari' kemasukan sin, itu maknanya sudah pasti apa? Istiqbal, yaitu apa? Future tense. Ya, maksudnya apa? Nah, akan datang. Verba future, verba yang akan datang. Dan juga saufa. Saufa ini sama dengan sin. Saufa ini sama dengan apa? Dengan sin. Yaitu
huruf yang bermakna mustakbal atau istiqbal, akan artinya. Berarti sama-sama masuk ke fiil mudhari. Tapi berbeda dari segi pemaknaan secara dalam. Ya, kalau sin itu adalah al-mustaqbal al-qarib, maka kalau saufa maknanya adalah al-mustaqbal al-ba'id. Nah, saufa ini adalah harfu taswif. Nah, ya, dia adalah harfu taswif. Nah, ya. Apa itu harfu taswif? Ya, harfu taswif itu adalah huruf yang bermakna al mustaqbalu, ya, al mustaqbalu al ba'idu. Nah, ya, al mustaqbal al ba'idu, yang akan datang namun jauh waktunya. Ya. Nah, itu sin dan saufa. Saufa ada di dalam Al-Qur'an, saufa ta'lamun. Sering diterjemahkan apa? Kelak. Saufa ini. Berikutnya adalah ta'it ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis ini adalah huruf ta maftuhah yang terbuka. Nah, kenapa disebut ta'nis? Karena dia menjadi penanda fiil, ya, kepada subjek perempuan atau kepada pelaku perempuan yang melakukan suatu pekerjaan tersebut. Ketika kata kerja diakhiri dengan taknis, maka pelakunya adalah perempuan. Sakinah itu artinya apa? Sukun, dia tidak berharokat. Nah, ya. Oke. Berarti kita bisa menyimpulkan di sini, ya, sin dan saufa, sin dan saufa sudah pasti masuknya ke fiil apa? Sudah pasti masuknya ke fiil mudhari. Nah, ya. Sedangkan taknis itu sudah pasti masuknya kemana? Ke fiil madi. Nah, fi'lun madin. Untuk qad, nah, kita akan lihat nanti penjelasan, karena dia bisa apa? Bisa masuk ke fiil mudhari, bisa juga masuk ke fiil madi. Ketika qad masuk ke fiil madi, memiliki dua makna yang berbeda. Begitu pula ketika qad masuk ke fiil mudhari juga sama, memiliki dua makna yang berbeda. Kita lihat penjelasan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Qala syarih wafaqahullahu, pensyarah yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau. Beliau mengatakan, dzakara al-musannifu, ya. Dzakara al-musannifu. Musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum telah menyebutkan arba'a alamatin, empat tanda untuk fiil, ya. Empat tanda untuk fiil. Tumayyizu al-fi'la. Tumayyiz, ya, mayyaza yumayyizu, membedakan artinya. Tumayyizu, yang mana keempat tanda ini, empat tanda untuk fiil ini membedakan fiil dari isim dan juga huruf, ya. Tumayyizul fi'la anil ismi wal harfi, membedakan fiil dari isim dan huruf. Hiya adillatun fi'liyatun, di mana keempat tanda yang dihadirkan oleh Al-Imam Ibn Ajurum untuk fiil ini, ya, merupakan adillah fi'liyah, ya. Adillatu, nah,
fi'liyatu al-kamilah. Nah, ya. Adillatun fi'liyatul kalimah, afwan ya. Fi'liyatul kalimah. Nah, adillatun fi'liyatul kalimah. Dia merupakan dalil ya akan kefiilan suatu kata. Al kalimati. Nah, awaluha yang pertama, dukhulu qad, masuknya qad. Nah, masuknya qad al-harfiyati alal kalimah. Masuknya qad huruf ya. Kemana? Ke fiil. Nah, ke suatu kata. Wa tadkhulu alal madi. Nah, kata tersebut ini fiil sudah pasti. Berarti dia fiil apa? Fiil madi. Kan tadkhulu alal madi. Yang namanya qad bisa masuk ke fiil madi, bisa masuk ke fiil mudhari. Kita sama-sama lihat di sini. Apa makna qad ketika masuk ke fiil madi? Naam ya. Kadukhuliha ala aflah. Seperti masuknya qad kepada kata aflah fi qaulillahi ta'ala dalam firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Surat Asy-Syams. Maka aflaha di sini fiil ya, karena kemasukan qad. Nah, wa dukhuluha ala ya'lam. Nah, kalau aflah itu fiil madi, sedangkan ya'lam fiil mudhari'. Kata kerja sekarang. Fi qaulillahi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad ya'lamullah. Naam. Qad ya'lamullah. Maka ya'lamu ini merupakan fi'il. Nah, lihat maknanya. Lihat maknanya ketika qad masuk ke fi'il mudhari ada dua. Ketika qad masuk ke fi'il madi juga ada dua. Jangan sampai salah memaknai. Nah, wa taqyidu qad bil harfiyati. Nah, ihtirazun. Ya. Nah, wa taqyidu qad bil harfiyati ihtirazun min qad al ismiyatu. Nah, penguatan qad sebagai satu kesatuan huruf yang maknanya itu jauh, ihtirazun, ya, jauh min qad ismiyah, dari makna qad sebagai kata benda. Nah, ya, sebagai kata benda. Loh, ada berarti qad yang bukan huruf melainkan isim. Ya, ada. Nah, fa innaha la tadkhul fi hadza, maka dia tidak masuk pada hal ini. Qad al-ismiyah yallati bima'na hasbi. Nah, ya. Qad yang ismiyah yang dia itu isim maksudnya, dialah yang bermakna hasbi atau hasbun, cukup. Kakaulika, seperti perkataanmu, qad zaidin dirhamun. Nah, qad zaidin dirhamun. Di sini jangan sampai kita maknai zaid fiil karena kemasukan qad atau dia terletak setelah qad. Qad di situ kita klaim sebagai tanda fiil. Padahal beda nanti, ada qad sebagai huruf tanda fiil dia. Nah, atau dia sebagai isim, kalau yang namanya isim bukan huruf bukan fiil. Makanya zaidin dia dikasroh sebagai mudhof ilaih. Ya. Qad di situ menyandar kepada zaid. Maka qad di situ sejatinya bermakna hasba. Hasba zaidin. Ya, hasba zaidin dirhamun yang maknanya kafiyah, cukup. Ya. Fal muradu alamatan lil harfi. Naam ya. Fal muradu alamatan lil harfi hiya qad al harfiyah dunal ismiyah. Maka yang dimaksud sebagai tanda huruf, nah, yang dimaksud sebagai ya huruf qad, nah, yang dia adalah tanda fiil,
Dia adalah apa? Qad harfiyah. Naam. Ya. Dia apa namanya? Yang dimaksud tanda untuk huruf ya adalah qad harfiyah. Qad yang dia adalah huruf. Dunal ismiyah, bukan sebagai kata benda. Naam. Di situ tanda untuk huruf di mana dia sendiri adalah huruf, ya, sebagai tanda untuk fiil. Bisa difahami sampai sini ya terkait penjelasan Syekh Saleh Utsaimin. Nah, itu tadi qad. Naam. Kita tuntaskan dulu perkataan Syekh Saleh Utsaimin di sini. Berikutnya wasaniha wasalithuha. Yang kedua sekaligus ketiga karena maknanya sama-sama istiqbal yang akan datang. Walaupun secara tafsil dirinci itu nanti istiqbalnya ada yang dekat waktunya, ada yang jauh juga waktunya. Nah, intinya dia memiliki kesamaan yang banyak, ya. Baik dari sisi masuknya kemana, dia masuk ke fi'il mudhari, sama-sama akan ke fi'il mudhari. Kemudian juga secara umum maknanya istiqbal dua-duanya yang akan datang. Sin dan saufa, harfu tanfis dan harfu taswif. Alaihi kepada fi'il. Wa yakhtassanni bil fi'lil mudhari'i wahdahu. Nah, sin dan saufa ini hanya dikhususkan masuk kepada fi'il mudhari' saja. Ya. Nah, wa yakhtassani bil fi'lil mudhari'i wahdah. Kadukhuli sin seperti masuknya sin ala yakul, ya, kepada kata kerja yakul fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 142, sayaqulus sufaha'u, ya, sayaqulus sufaha'u, orang-orang yang pendek akalnya, orang jahil maksudnya itu akan berkata. Nah, ada kata akan di situ. Nah, sin tadi maknanya apa? Al-mustaqbalul qaribu. Ya, waktunya dekat. Waktunya dekat. Wa dukhuli saufa. Naam. Dan masuknya saufa ala yu'ti fi qaulillahi ta'ala dalam firman Allah, saufa yu'tihim ujurahum. Kelak, ya, dialah Allah akan mengkaruniakan dan menganugerahkan mereka pahala-pahala mereka. Nah, ya, kepada mereka orang yang beriman tentunya. Di surah An-Nisa ayat 152. Nah, ini sin dan saufa. Wa rabi'uha, dan yang keempat dukhuli. Naam, dukhulu ta'it ta'nisi sakinah. Masuknya tak sukun, ya, tak sukun yang bermakna kepada subjek perempuan di suatu kata kerja dalam bahasa Arab. Wa takhtassu bil fi'lil madi. Nah, ya, yang namanya tak sukun, ya, tak sukun penanda fi'il, dia khusus masuk ke fi'il madi saja. Duna ghairi, tidak kepada selainnya. Tidak kepada fi'il mudhari', ya apalagi ke fi'il amr, lebih-lebih tidak. Wa takunu lahiqatan li akhirih. Nah, yang namanya ta ta'nis sakinah itu ada di mana? Di akhir kata. Dia ada di akhir kata. Nah, kadukhuliha ala qala fi qaulillahi ta'ala, seperti masuknya ta'ut ta'nis sakinah ini kepada kata kerja qala. Bisa dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Qalat rabbi ibnili indaka baitan. Ya, qalat, dia berkata. Dianya siapa nih? Muannas. Nah, ya. Di surah At-Tahrim ayat 11. Fata'u al-mazkuratu, maka ta yang disebutkan, nah, dia adalah ta apa? Ta'u ta'nisin sakinatun. Dia adalah ta sukun yang menjadi penanda fiil akan muannas fa'ilnya. Begitu.
Berikutnya, wa khussat ta'ut ta'nis, ya. Dan tak ta'nis ini dikhususkan. Nah, tak ta'nis ini apa? Dikhususkan. Bidzikri li khiffatiha, dengan penyebutannya, ya. Dengan penyebutannya. Gitu. Ta'ut ta'nisis sakinah. Kenapa? Li khiffatiha, karena ringan apanya? Penyebutannya. Wa ulhiqat biha ghairuha minat ta'at, ya. Dan ulhiqat, disambungkan, ya, disambungkan dengannya biha, selainnya dari jenis-jenis tak. Minat ta'at itu ada banyak taknya tuh. Nah, ya. Ada tak domir mutaharik yang tu, ti. Nah, ta, tuma, tum, beda dengan tak ini, ya. Jadi penyebutan tak taknis sakinah dia sukun yang nggak berharokat. Nah, untuk membedakan dengan tak yang lain, ya. Karena nanti ada tak yang berharokat. Kalau taknya itu berharokat, terbuka bentuknya, nah itu adalah tak yang memiliki kedudukan, ya. Berarti dia isim bukan huruf, tapi gitu teman-teman semua, ya. Nah, fatta'atul lati tadullu 'alal fi'li salasun. Ya. Maka tak yang masuk kepada fi'il itu ada 3. Di sini dikatakan. Tak yang masuk kepada fi'il, kata kerja, ada 3, teman-teman. Yang pertama, tak ta'nis sakinah. Ini bahasan kita. Nah, contohnya tak sukun yang ada pada kata kerja qolat. Qolat. Asalnya kan qola. Karena fa'il atau pelaku dari yang mengatakan itu adalah perempuan, maka dikatakanlah qolat. Ta yang masuk kepada fi'il madi yang kedua nih adalah ta'ul mutakallim allati lil fa'il. Ta mutakallim. Ta mutakallim yaitu domir. Kalau domir berarti isim. Ya, domir itu apa? Kata ganti, teman-teman semua. Tu, ya kan? Tu betu. Nah, mana domir taknya? Yaitu tu di sinilah. Nah, yang disebut sebagai apa? Tak mutakallim. Allati lil fa'il. Yang menunjukkan bahwasanya fa'il dari kata kerja apa? Tub. Nah, ya. Itu adalah domir tu. Nah, yaitu domir domir ana. As-salisatu yang ketiga adalah ta'ul mukhatabi awil mukhatabah. Ya, mukhatabati. Yaitu tak seorang laki-laki yang diajak bicara dan tak seorang perempuan yang diajak bicara. Tak sama ti. Gitu ya, tak sama ti. Lanjut, walam yuzkaril musannifu alamatan lil amr. Di sini musannif tidak menyebutkan tanda untuk fiil amr. Ya. Al-Imam Ibnu Ajurum di sini tidak menyebutkan tanda untuk fiil amr. Uswatan biqasimaihil madi wal mudhari'i. Ya. Kenapa demikian tidak disebutkan? Karena menganggap, ya, ada teladan dalam pembagian fiil madi dan juga mudhari'. Oke, begini kita baca dulu. Li'annahu jarin, ya, li'annahu jarin ala madhhabil kufiyina, ya. Karena hal tersebut bisa menjadi pelanggaran terhadap mazhab Kufah. Ya. Jadi gini,
Madrasah nahwu kan ada banyak, yang terkenal itu Basrah dan juga Kufah. Mereka berdua berselisih paham di kasus kebahasaan. Nah, bukan hanya dalam pengistilahan khafat sama jar, tetapi juga dalam kasus ini, ya, yaitu dalam kasus pembagian fiil berdasarkan waktu. Kata orang-orang Kufah, pembagian fiil berdasarkan waktu, ya, hanya terbagi menjadi dua, yaitu fiil madi dan juga fiil mudhari'. Sedangkan orang-orang Basrah menganggap bahwasanya fiil itu terbagi menjadi tiga, apa saja? Fiil madi, fiil mudhari', dan fiil amr. Ya, maka dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, kenapa Ibnu Ajurum hanya menghadirkan dua tanda? Maksudnya apa? Dua kelompok tanda untuk dua fiil. Ya, satu kelompok untuk apa? Fiil madi, dan berikutnya 6 untuk fiil mudhari'. Ya, sedangkan fiil amr tidak demikian. Ya, yaj'aluna al-amra tabi'an lil mudhari'i. Orang-orang Kufah ini mereka menjadikan fiil amr ikut maknanya kepada mudhari'. Ya, ikut maknanya kepada mudhari', kepada fiil mudhari'. Ghairi mustaqillin anhu. Ya, ghairu mustaqillin anhu. Jadi apa? Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Menurut siapa? Orang Kufah. Nah, fi'il amr itu sejatinya sama seperti fi'il mudhari menurut orang Kufah, karena maknanya sama-sama akan datang. Ketika teman-teman nyuruh berdiri, ya. Nanti perbuatan tersebut terrealisasi ketika apa? Setelah mendengar perintah berdiri kan? Nah, berarti apa? Walaupun sepersekian detik, ya, nah, perbuatan tersebut terrealisasi dari perkataan yang telah disampaikan, tetap hitungannya dia istiqbal yang akan datang menurut menurut orang Kufah. Wali ajli tabi'iyatihi lam yadhkur lahu alamatan ala wajhil istiqlali, dan untuk mengikutinya tidak disebutkan baginya, maksudnya bagi fi'il amr, satu tanda yang bisa berdiri sendiri. Was-sahih, beliau langsung memberikan di sini. Was-sahih, nah, anna fi'lal amri, bahwasanya fi'il amr, ya, mustaqillun binafsihi. Ya, bahwasanya fi'il amr itu apa? Mustaqillun binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Fi'il amr itu berdiri sendiri. Ini yang benar sebagaimana pendapat Basrah. Tidak diikut sertakan ke fi'il mudhari. Jadi benarlah pembagian fi'il ada tiga berdasarkan waktu. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Enak kan? Ya. Wa alamatuhu. Nah, apa sih tanda fi'il amr itu? Nah, ini tandanya dalalatuhu alat tolab. Ya. Dalalatuhu alat tolab. Penunjukan dari fi'il amr itu adalah kepada perintah. Itu yang menjadi tanda fi'il amr. Nah, ya. Kalau fi'il mudhari maknanya memerintah atau meminta, dia bukan fi'il mudhari, melainkan fi'il amr. Baik, kita lanjut baca lagi. Wadukhuliya ilmu khotobah, ini juga tanda untuk fi'il amr. Masuknya apa? Ya, perempuan yang diajak bicara. Nah, ya. Contohnya apa? Hmm? Doroba yadribu. Nah, kan kalau fi'il mudhari'nya apa? Tadribina. Nah, ya. Kamu seorang perempuan sedang memukul.
atau akan memukul. Tadri bi bina. Nah, bagaimana membuat fiil amr dari tadribina, yaitu idribi. Nah, ya di sini adalah ya muannas satil mukhatabah. Ya yang menunjukkan atas failnya seorang perempuan yang diajak bicara. Paham ya? Idribi, failnya apa? Anti, begitu. Nah, berarti di sini kita simpulkan sebelum masuk ke pembahasan huruf, ada 4 tanda fi'il. Ada 4 tanda fi'il. Kita bahas dari qad. Nah, qad. Qad ini bisa masuk ke mana? Ke dua fi'il. Nah, ya, bisa masuk ke dua fi'il. Nah, yaitu pertama adalah fi'lun madin. Ketika qad masuk ke fi'il madi, maknanya dua nih. Ya, maknanya apa? Dua. Yang pertama adalah tahqiq. Apa artinya tahqiq? Taukid. Ya, qad di situ untuk menguatkan perbuatan. Ya, menguatkan. Dan makna yang kedua ketika qad masuk ke fi'il madi adalah takrib. Ya, takribun. Telah dekat artinya. Menunjukkan dekatnya kejadian tersebut. Maka kita tahu aflaha itu adalah fi'il madi. Dan qad masuk ke fi'il madi. Maknanya apa berarti? Bukan takrib. Melainkan tahqiq, menguatkan. Ya, makanya ketika qad masuk ke fi'il madi, sering terjemahnya adalah sungguh. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apa? Beruntung. Aflahal mu'minun. Mu'minun kan fa'il untuk siapa? Aflah. Nah, untuk takrib sendiri, sejauh yang Anda tahu, dia hanya ada di mana lafal iqamah, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Nah, ya. Nah, ini. Qad qamat. Ya. As-sholatu. Nah, qamat. Qamat ini fiil bukan? Fiil dia. Kenapa? Karena ada tak sukun yang pertama nih. Atau yang kedua. Karena yang pertama tanda qad nih. Begitu. Fiil. Nah, dari mana kita tahu qomat fiil madi? Dari tak sukun yang ada di akhirnya. Simple. Nah, maka makna qad yang masuk ke dia ini apa namanya? Takrib. Ya. Sebentar lagi sholat akan ditegakkan. Ya. As-sholatu domah fa'il untuk qomat. Gitu ya. Berikutnya, ketika qad masuk ke mana? Masuk ke fi'il mudhari nih. Nah, ketika qad masuk ke fi'il mudhari. Dan maknanya juga sama, ada dua. Yaitu apa? Takfir yang pertama. Takfirun. Ya, sering. Dan yang kedua adalah taklil. Taklilun. Ya, sedikit. Atau jarang. Atau terkadang. Tapi nanti catatan di sini. Ya. Nah, seringnya memang demikian ketika qad masuk ke fi'il mudhari,
seringnya apa? Bermakna taklil. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, qad masuk ke fiil mudhari yang fiil mudhari tersebut merupakan sifat-sifat Allah, ya. Contoh di situ tadi apa? Qad ya'lamu. Ya'lamu ini perbuatan Allah bukan? Iya. Dia sifat fi'liyah tuh. Kan sifat itu ada zatiyah, ada fi'liyah ya. Dia sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Naam. Maka qad di situ maknanya apa? Qad di situ maknanya apa? Taklil atau tahqiq? Naam, ya. Tahqiq maknanya. Jadi ketika qad masuk ke fi'il mudhari yang maknanya itu kepada sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, seketika itu qadnya bermakna tahqiq, penguatan, penegas. Ya. Berarti terjemahnya apa? Sungguh betul-betul Allah itu apa? Mengetahui. Qad ya'la, na'am, qad ya'lamullahu. Baik. Nah, contoh di dalam Al-Qur'an ketika qad masuk ke fiil madi, maknanya tahqiq, yaitu di surat Al-Mujadalah. Ya. Na'am. Qad sami Allah. Nah, ini catatan ya. Berarti intinya qad tidak masuk ke fiil amr. Sin dan saufa juga tidak masuk ke fiil amr. Begitu pula tak ta'nis sakinah tidak masuk ke fiil amr. Al-Imam Ibnu Ajurul memang tidak menyebutkan tanda fiil amr. Naam, di kelompok tanda-tanda fiil ini. Namun Syekh Shalih Al-Utsaimin menambahkan tanda fiil amr ada berapa? 2 ya kan? Dalalatun ala tolab tanda pertama untuk fiil amr, penunjukannya kepada permintaan atau tuntutan, perintah ya tolab. Dan yang kedua adalah dia bisa menerima ya mukhatabah. Itu fiil amr. Baik, kita lanjut masuk ke tanda huruf. Qala al-musannifu rahimahullah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf tandanya apa nih? Huruf sendiri adalah apa yang tidak cocok ma'ahu bersamanya dalilul ismi, tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li, tanda-tanda fi'il. Kalau ada kata, di situ tidak ada tanda-tanda isim. Di situ juga tidak ada tanda-tanda fi'il. Baik fi'il madi, fi'il mudhari maupun fi'il amr. Maka bisa dipastikan kata tersebut adalah huruf. Berarti huruf tandanya apa? Adamiyah. Nah, huruf itu tandanya adamiyatun. Apa tuh adamiyah? Ketiadaan tanda. Nah, tanda isim maksudnya maupun tanda fi'il, ketiadaan tanda isim dan tanda fi'il. Itulah tanda huruf. Qala syarih wafaqahullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin selaku pensyarah mengatakan, Zakarul musannifu rahimahullah alamatan wahidatan. Penulis Al-Imam Ibnu Ajurum hanya menyebutkan satu tanda saja, tumayyizul harfa, yang tanda tersebut membedakan huruf anil ismi wal fi'li, yang membedakan huruf dari isim dan fi'il. Wahia dalilu harfiyah. Naam. Ya, yang dia ini merupakan dalil. Naam. Ya, dalilu harfiyatil kalimah. Nah, ya, dalilu harfiyatil kalimah. Dia merupakan dalil untuk suatu kata, ya. Dia merupakan dalil suatu kata dikategorikan sebagai huruf. Begitu maksudnya. Ya. Dia dalil
untuk suatu kata di mana kata tersebut bisa dikategorikan sebagai huruf. Watil kal alamatu, dan tanda tersebut adamiyatun la wujudiyah. Tandanya adalah ketidakadaan. Naam, ketidakadaan, bukan keberadaan. Gitu ya. Fa'alamatul harfi annahu la yasluhu ma'ahu. Maka tanda huruf bahwasanya dia la yasluhu ma'ahu, tidak cocok apapun bersamanya nih. Syai'un, ya, sesuatu minal alamatil mutaqaddimah lil ismi awil fi'li. Sesuatu dari tanda-tanda yang telah lewat. Nah, tanda bagi isim maupun tanda bagi fi'il. Ya. Wal muradu bi as-salahiyah. Naam. Yang dimaksud dengan apa namanya yasluhu di sini, ini kan ada yasluhu, ya. Yasluhu itu kan maksudnya adalah solahiyah. Apa sih yasluhu solahiyah itu? Adalah sihatu tarkibil kalami fi lughatil arabi. Ya. Nah, apa artinya? Benarnya susunan kalam menurut bahasa Arab. Wa minhu diantaranya ada hal. Hal di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insan. Hal ata 'alal insan. Nah, coba perhatikan di situ. Naam. Famahma ista'malta ma'aha syai'an min alamatil ismi awil fi'li. Ya, famahma. Jikalau engkau menggunakan huruf, ya, ista'malta ma'aha. Nah, jikalau engkau menggunakan bersama huruf tersebut ada sesuatu min alamatil ismi dari tanda-tanda isim, awil fi'li atau dari tanda-tanda fi'il, allati taqaddamat yang telah berlalu, fa innaha la tasihhu wada'an kadzalika fil lisanil arabi. Maka sesungguhnya tidaklah cocok peletakan tersebut di dalam bahasa Arab. Ini ringkasnya. Ya. Hal, kita kasih tanda isim. Al, hal. Cocok nggak ini? Ya, la yaslu. Tidak cocok. Tidak cocok dari sisi apa? Nah, min jihati tarkibil kalam. Dari sisi susunan kalimat. Nah, ya. Kalau memang tidak ada tanda isim al, hal ya, nah, maka di sini hanya al saja atau hanya hal saja, afwan. Hanya ada hal saja di sini. Maka dia memiliki makna atau tidak? Nah, memiliki makna. Kapan terlihat maknanya? Ketika dia bersama isim baru atau bermakna fi'il. Hal ata alal insan. Hal ata itu bersama apa dia? Bersama fi'il. Terlihat maknanya apa? Istifham. Makna hal kan istifham. Artinya apakah? Nah, jadi ada huruf-huruf yang bisa masuk ke isim dan fi'il. Berserikat dia. Seperti hal contohnya. Hal ini bisa masuk kemana? Ke isim dan juga fi'il. Hal ata alal insan, hal masuk ke fi'il. Nah, hal anta mudarrisun ini masuk ke isim. Anta kan domir, domir isim. Begitu. Apakah kamu seorang guru? Hal anta mudarrisun, begitu. Ada huruf-huruf yang dia masuknya ke isim saja seperti huruf jar. Begitu pula ada huruf-huruf yang dia masuknya ke fi'il saja. Ambil contoh yang baru saja kita lewati, huruf penanda fi'il yaitu sin dan saufa. Sin dan saufa masuk nggak ke isim? Tidak. Ya, dia hanya masuk ke fi'il, lebih tepatnya khususnya masuk ke fi'il mudhari. Gitu ya.
Sampai sini hal fahimtum? Nah, Tanya Ustaz. pertemuan. Oke, boleh. Silakan. Aku mau tanya Ustaz. Ya, tafadhol, silakan. Eh, Tadi ada kode yang masuk kepada apa namanya fiil madhi, ada tahqiq dan takrib, maknanya seperti itu. Terus yang masuk ke fiil mudhari apa tadi Ustaz? Contoh. Taktil sama itu. Itu aja Ustaz. Contoh. Jazakallah khair. Oke, baik. Nah, untuk masuk ke fiil mudhari, qad nih, masuk ke fiil mudhari ya. Nah, mudhari'un. Kan ada dua, ya, yaitu apa? Takfir. Takfir itu banyak, maksudnya sering. Takfir ya Ustaz. Takfir Iya, ya Ustaz. takfirun, iya, takfirun artinya sering. Nah, contohnya kita bisa lihat dari konteks kalimat. Nah, ini contohnya saya berikan. Qad yan jah. Nah, qad yanjah, qad yanjah al-mujtahidu. Al-mujtahid itu artinya adalah orang yang bersungguh-sungguh. Yanjah itu berhasil. Kalau dari konteks kalimat, orang yang bersungguh-sungguh goliban kebanyakannya berhasil atau tidak berhasil? Berhasil kan? Maka qad di sini itu kita maknai sebagai taksir. Sering. Orang yang bersungguh-sungguh itu sering berhasil. Itu terjemah dari kalimat qadiyan jahul mujtahidu. Bisa difahami sampai sini? Bisa Ustaz. Nah, makna yang kedua ya, ketika qad masuk ke fi'il mudhari adalah taklilun. Jarang atau sedikit. Ya, sedikit. Ini juga bisa kita lihat dari apa namanya? Konteks kalimat. Nah, nih. Qad yanjah lagi al kasul. Kasul itu orang yang malas. Orang yang malas itu seringnya berhasil atau tidak? Tidak. Seringnya berhasil atau tidak? Tidak. Seringnya tidak Sedikit. Tidak. Seringnya tidak. Nah, kan saya tanya sering berhasil atau tidak? Tidak kan? Tidak. Nah, nah, tidak sering itu bukan berarti tidak ada. Ada. Nah, kalau ada berarti kan nggak banyak. Nah, maka qad di sini apa? Jarang atau terkadang sedikit sekali boleh. Nah, orang yang malas itu sedikit sekali yang berhasil. Begitu ya. Jadi kita nggak bisa menafikan orang malas nggak berhasil. Ada banyak faktor orang malas itu bisa berhasil. Keturunan, orang dalam, harta, ya kan? Nah, ya emang benar. Gitu. Makanya sangat-sangat luar biasa bahasa Arab ini, ya. Nah, sesuatu yang terlihat itu tidak ada bukan berarti nggak ada tuh. Nah, ya, ada dia, begitu. Kita lihat di sini, orang malas itu kan nggak mungkin berhasil gitu. Tapi buktinya ada aja. Maka di sini qad di situ bukan untuk menafikan seluruhnya, tetapi untuk menunjukkan makna taklil sedikit. Nah, sedikit berarti nggak banyak. Berarti ada dia. Barakallahu fikum. Nah, lalu bagaimana di kitab-kitab para ulama ini tips dan trik ya. Ketika qad masuk ke fi'il mudhari dan ini merupakan tulisan-tulisan ya para ulama atau mungkin tulisan orang Arab,
itu seringkali maknanya apa? Taklil. Taklil. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Ustaz? Ya, Coba. kalau lagi baca kitab ya, kalau lagi nanti latihan baca kitab ya insya Allah. Semoga habis ini selesai kita coba praktik baca kitab yang di situ ada qad masuk ke fi'il mudhari. Nah itu kebanyakan maknanya apa? Taklil, jarang. Gitu. Ya. Tapi ingat, perhatikan baik-baik nih. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim ya, qad masuk ke fi'il mudhari, lihat fi'il mudhari'nya itu. Ya, fi'il mudhari kan kata kerja, perbuatan. Lihat nih. Perbuatannya merujuk kepada apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah. Jangan sampai kita maknai qad di situ apa? Taklil, jarang. Wes, bahaya sekali itu ya. Qad ya'lamullah. Allah jarang tahu. Wis, kalau Allah jarang tahu berarti ada satu celah Allah nggak mengetahui keadaan kita. Kufur nanti. Bahaya sekali ya. Maka qad di situ maksudnya adalah tahqiq. Nah, dimaknai taksir pun itu dibahas oleh Syekh Utsaimin ya. Dimaknai taksir pun yang mendekati untuk sempurna sifat Allah berarti apa kan? Allah sering mengetahui. Ah, enggak demikian tuh. Nah, masih ada celah nih untuk orang-orang yang itu ya menolak-nolak sifat seperti itu. Baik. Maka yang paling benar qad masuk ke fi'il mudhari ketika itu ada di dalam Al-Qur'an, kaitannya dengan apa? Sifat-sifat Allah, maka itu maknanya tahqiq, penegasan. Udah, kalau sudah penegasan berarti apa? Nggak ada celah sedikit pun antara jarang, antara sedikit maupun antara sering. Begitu ya. Intinya lebih dari sering kalau udah taukid atau tahqiq maknanya. Lebih dari sering. Betul-betul detail mengetahuinya. Nah ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, jikalau ada, boleh dan bisa menyusul di grup, kita akan diskusi di sana. Atau bisa juga ditanyakan pada pertemuan yang akan datang sebelum kita masuk kepada bab baru, yaitu bab i'rab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka Amin. ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa Amin. sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum. Wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.